Hello, selamat pagi semua. Welcome to my channel. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita lihat. Kita sudah sampai pada pembelajaran buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang ketiga. Dan kali ini kita tiba pada muatan pembelajaran PPKN Bahasa Indonesia dan IPS. Kita akan mempelajari hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan, yang kemudian membuat teks memelihara tentang hewan peliharaan dan mempelajari pemanfaatan sumber daya alam, hewan, dan kegiatan ekonomi. Oke, mari kita ikuti pembelajarannya. Anak-anak perhatikan slide yang ada di gambar ya. Kita semua memiliki hewan peliharaannya di rumah. Nah, dari penjelasan yang kemarin, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang kucing. Sekarang mari kita amati kucing ini ya. Anak-anak tahu kita memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Mari kita jawab pertanyaan ini. Apa manfaat hewan peliharaan di rumahmu? Kedua, apa hak kita terhadap hewan peliharaan? Ketiga, apakah kewajiban kita akan kewajiban kita akan hewan peliharaan? Keempat, apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban dalam merawat hewan tersebut? Dan kelima, sebutkan contoh perilaku pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dalam memelihara hewan peliharaan. Mari kita membaca. Ya, kita lihat di buku teks atau di slide ini. Kita membaca sama-sama. Siap? Mari kita mulai. Hewan makhluk hidup sama dengan kita ya. Jika kita memeliharanya, kita juga haruslah merawatnya. Perlakukan hewan dengan baik. Jangan sampai seperti kakak Bella yang ada di cerita ini. Ya. Mari kita lihat kisahnya. Judulnya adalah Perlakuan Hewan dengan Baik. Hadi meminta kepada ibu untuk dibelikan kelinci Angora. Dan keesokan harinya, sepulang dari pasar, ibu membelikan Hadi seekor kelinci. Pada siang hari sewaktu Hadi mau pulang dari sekolah, ia mendapatkan seekor kelinci di kandang. Ibu segera menghampiri dan mengingatkan Hadi agar merawat kelinci tersebut dengan telaten. Hadi amat senang memiliki teman bermain yang baru. Sebelum dan sesudah pulang sekolah, ia menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan kelincinya. Tak lupa ia memberi makan dan memberi air minumnya. Sayangnya, itu hanya berlangsung seminggu. Minggu berikutnya, Hadi mulai lupa memperhatikan makanan dan kebersihan kandang kelincinya. Sekarang ia asik bermain game baru di rumah Bayu, tetangga sebelah rumahnya. Sepulang bermain, ibu mengingatkan janji Hadi untuk merawat kelinci. Hadi sering lupa memberi makan kelincinya. Setelah 2 minggu, kelinci Hadi terlihat kurus dan kotor.
Suatu hari sepulang sekolah, Hadi mendapati kelincinya mati. Dari pecahan di atas, mari kita coba jawab 5 pertanyaan ini. Bisa? Oke. Ketika memelihara hewan, beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Hewan juga memerlukan perawatan yang baik agar dapat tumbuh dengan baik. Hewan peliharaan harus diperhatikan kondisinya, kondisi kesehatannya, makanan, kandang, dan lain-lain. Kita juga harus memperhatikan cara memperlakukan hewan peliharaan. Dengan pemeliharaan dan perawatan yang baik, hewan peliharaan akan sehat dan tidak terkena penyakit. Nah, berikut ini penjelasan bagaimana merawat hewan peliharaan. Yang pertama, harus memperhatikan kondisi hewan ya. Perhatikan apakah hewan tersebut berada dalam keadaan yang sehat. Kedua, pemberian makanan. Seperti manusia juga membutuhkan makanan, hewan juga membutuhkan makanan. Kita perhatikan contoh, kita memelihara ayam. Makanannya apa? Itu yang kita siapkan. Kucing, makanannya apa? Itu yang kita siapkan. Anjing, makanannya apa? Itu yang kita siapkan. Kemudian, hal yang penting lainnya adalah pembuatan kandang. Kenapa harus membuat kandang? Karena kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah jauh dari kebisingan. Ya, kandang kelinci dibuat dari keramaian karena hewan juga biasa stres jika berada di tengah-tengah keramaian. Posisi kandang juga harus kita perhatikan. Ya, kemudian hal yang keempat adalah kebersihan kandang. Usahakan kandang selalu terjaga kebersihannya. Kandang harus selalu bersih agar tidak bau kotoran. Bersihkan kandang dan kotoran minimal sehari sekali, sehingga hewan peliharaan merasa nyaman berada di lingkungannya. Hal yang kelima untuk pemeliharaan hewan yaitu perawatan. Perawatan harus diperhatikan juga ya. Misalnya kamu juga bisa memangkas bulu kelinci atau membantu pertumbuhan bulunya atau memotong kuku kelinci, diperhatikan. Kemudian hal yang keenam, memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan harus diperlakukan dengan kasih sayang. Nah, anak-anak, hewan peliharaan dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan untuk kepentingan mulai dari hobi atau kesenangan atau mencari keuntungan sebagai salah satu sumber ekonomi ya. Contoh, peternakan. Hewan yang dipelihara manusia sebagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, cara menjual belikan disebut hewan ternak, ya, disebut dengan peternakan. Peternakan ada peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ada juga peternakan kecil seperti domba, kambing, babi. Yang diternakan adalah daging dan diambil susunya seperti sapi ya. Oke, kalau babi diambil dagingnya. Kemudian peternakan unggas. Peternakan unggas biasanya ayam, itik, angsa, burung ya. Ada juga perikanan. Selain peternakan, kegiatan yang memanfaatkan hewan adalah perikanan. Perikanan merupakan usaha mengembangbiakan dan menangkap ikan. Budidaya alam dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karena itu, budidaya perikanan dapat diadakan menjadi
perikanan darat ataupun perikanan laut. Perikanan darat yaitu meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, dan danau, sawah, ataupun tambak. Dan ikan yang dibudidayakan adalah mujair, nila, gurami, dan ikan mas. Sementara itu di tambak dapat dilakukan adalah budidaya udang dan ikan bandeng. Kedua, perikanan laut. Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan laut. Misalnya ikan kembung, ikan kerapu dan ikan kerang, lobster, cumi. Budidaya ikan di laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Dan contohnya adalah ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan lobster. Nah, anak-anak, ternyata selain dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, sumber daya hewan juga menjadi ciri identitas suatu daerah. Nah, contoh di sini di Sulawesi terkenal dengan anoanya. Papua terkenal dengan burung cendrawasih. Nusa Tenggara terkenal dengan komodonya. Berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, keberadaan dari hewan ini harus dipertahankan dan dilindungi. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Kiranya penjelasan ini boleh bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.